Selamat datang kembali di channel Perjaka Gesit. Bagi kalian yang suka nonton film perang atau pecinta game perang, pasti sudah tidak asing lagi kan dengan senjata satu ini? Ya, ini adalah senapan serbu laras panjang legendaris AK-47 dari Rusia, yang merupakan warisan Uni Soviet. Ada yang bertanya, apakah senjata yang banyak membunuh manusia di seluruh dunia? Mungkin kalian berpikir pertama tentang bom atom, yang diperkirakan telah menewaskan sebanyak 200.000 orang ketika Amerika Serikat menjatuhkan dua di kota-kota Jepang, Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Tetapi itu salah. Senjata seri dari AK-47 bertanggung jawab atas lebih banyak kematian di seluruh dunia, bahkan jumlahnya mencapai jutaan. AK-47 awalnya dikembangkan secara rahasia untuk militer Soviet. Diperkirakan 100 juta AK-47 dan variannya telah diproduksi di seluruh dunia hingga saat ini. Senjata ini sekarang ditemukan di seluruh dunia, termasuk di tangan banyak warga sipil Amerika Serikat, gerilyawan, teroris, dan pemberontak. Mikhail Kalashnikov dari Rusia menciptakan senjata yang menyandang namanya di pertengahan abad ke-20. Lahir pada 10 November 1919, Kalashnikov adalah mekanik tank di militer Soviet selama Perang Dunia II. Dia terluka saat invasi Jerman ke Uni Soviet pada tahun 1941. Seorang rekan prajurit bertanya kepada Kalashnikov, mengapa tentara Rusia tidak dipersenjatai dengan baik seperti Nazi, yang masing-masing memiliki senapan otomatisnya sendiri. Setelah melihat secara langsung keunggulan tempur yang diberikan oleh senjata api superior Jerman, Kalashnikov memutuskan untuk mengembangkan senjata yang lebih baik. Saat masih di militer, ia menghasilkan beberapa desain senapan yang masih kalah dari pesaingnya senjata Jerman. Akhirnya ia memproduksi AK-47 pertama. Nama penemuan terbesar Kalashnikov adalah automat Kalashnikova 1947, disingkat menjadi AK-47. Itu adalah tahun pertama kali diproduksi. Senjata seri AK-47 terkenal karena kekuatan, daya tahan, dan keandalannya, juga karena biaya produksi yang rendah dibandingkan dengan senjata buatan barat. Bahkan hari ini pecinta senjata di seluruh dunia memuji model AK karena kemampuannya untuk beroperasi secara efektif ketika basah atau tertutup lumpur dan pasir. Hal itu juga membuat senjata ini banyak digunakan para teroris dunia, mafia, pemberontak, dan para gerilyawan. Nilai jual utama AK-47 adalah kesederhanaannya dan kemampuannya untuk mengalahkan. Senapan itu dirancang agar mudah digunakan, mudah diperbaiki, dan dapat diandalkan. Hal itu membuatnya menjadi senjata yang sempurna untuk kondisi kotor, berpasir, atau bagi prajurit yang mungkin tidak super disiplin dalam mempertahankan senjata api mereka. Mekanisme penembakannya yang sederhana, berarti AK-47 sangat jarang macet. Bergantung pada kondisi penggunaan, AK-47 dapat memiliki masa pakai antara 20 hingga 50 tahun. Diperkirakan setiap tahunnya, lebih dari 250.000 orang tewas di tangan AK-47 dalam berbagai konflik dan insiden bersenjata di seluruh dunia. Meski tak akurat, kasar, dan amat sederhana, performa AK-47 amat baik di medan berpasir dan basah, yang bisa membuat senjata yang lebih canggih seperti M16 buatan Amerika Serikat mengalami masalah atau macet. Selama Perang Vietnam, tentara Amerika akan membuang M16 mereka dan menggantinya dengan AK-47, kemudian meraup pelurunya dari tentara Vietnam yang tewas, kata Kalashnikov pada bulan Juli 2007, pada upacara peringatan 60 tahun AK-47. Kalashnikov dilahirkan di sebuah keluarga petani di Siberia. Ia memulai karirnya sebagai pegawai kereta api. Setelah bergabung dengan Tentara Merah pada tahun 1938, ia mulai menunjukkan bakat terpendamnya di bidang mekanik dengan menciptakan beberapa modifikasi untuk tank Uni Soviet.
Momentum yang mengubah hidupnya terjadi pada 1941 di pertempuran Briang melawan tentara Nazi. Sebuah mortir menghantam tanknya dan membuatnya terluka di bagian bahu. Di masa pemulihan dari cederanya di rumah sakit, Kalashnikov terbayang-bayang senapan otomatis yang digunakan Nazi. Ia lalu menyempurnakan idenya, dan 5 tahun kemudian terwujud senapan baru AK-47.